Tapi saya katakan pada diri saya, enggak apa-apa Budi, babak belur enggak apa-apa, itu Tuhan memang babak belur, tapi yang penting sampai babak final gitu. Saya sampai sekarang itu kalau memimpin misa itu masih menikmati. Allah itu menerima saya apa adanya. Makin lama itu makin memandang hidup ini makin ya seneng tapi sedih. Saya suka memasak karena awalnya terpaksa. Ibu saya meninggal saya kelas 5 SD. Lalu saya harus masak untuk membantu bapak untuk masak untuk adik-adik. Kalau masak dengan gembira beda hasilnya dengan masak yang dengan tidak gembira. Masak dengan gembira menjadi berkat. Gampang ini. Enak. Kemudian ini orangnya sangat perhatian. Kalau Romo Budi pribadi yang humoris, suka guyon, tapi dalam bekerja tidak pernah mengenal istirahat. Menurut saya, Romo Budi adalah seorang pribadi yang ramah, bersahaja, dan selalu peduli kepada penderitaan orang lain. Jadi beliau ini solidaritasnya luar biasa dan selalu siap untuk menolong. Apa yang beliau bisa bantu, beliau siap kapan pun menolong. Dan itu saya rasakan, saya lihat, saya saksikan sendiri bertahun-tahun, itu dilandasi dengan ketulusan. Kemudian juga setia. Jadi sampai sekarang rasanya abdi Tuhan yang setia ini. Abdi Tuhan yang setia. Kita sebut, ya kalau boleh di kesempatan ini, Pak Bala. Ini orang yang sangat baik, orang sangat baik, tanpa bermaksud membandingkan yang lain. Sungguh beliau ini ingin menjadi santo sudah sejak di Sunari ini. Romo yang selalu tenang, tidak banyak bicara, tetapi selalu mengerjakan dan siap melaksanakan tugas dari Bapak Uskup kemanapun diutus. Tidak pernah melewatkan acara doa, dan paling khusus saya lihat, minimal secara fisik. Ini yang tiap hari berkumpul bersama saya di kantor keuskupan, ya sama-sama semuanya tidak banyak bicara,
tetapi selalu mengerjakan tugas-tugas keuskupan. Dan ini juga pribadi yang humoris, suka guyon. Apapun yang kita kerjakan selalu dengan gembira walaupun berat. Kadang-kadang mengeluh mumet sekali, tetapi tetap kita kerjakan. Romo Eko Atmono yang saya sangat terkesan dengan beliau adalah permainan sepak bolanya. Ya. Kami dulu setiap tahun ada pertandingan antar tingkat dan saya sangat terkesan dengan permainan sepak bola beliau. Larinya kencang, seringkali lebih kencang dari bolanya. Itu yang saya alami ya. Ini mengesan benar secara pribadi. Ya. Nah, sebagai seminaris waktu itu di Seminari Tinggi, beliau adalah orang yang sangat tekun, sebagaimana para pastor yang lain. Romo Eko sangat tekun, cenderung pendiam, sangat serius, tapi orang yang sangat bertanggung jawab dari tugas dan tanggung jawabnya. Saya ingat ketika di Seminari Tinggi, beliau sangat serius. Itu kalau membuat lelucon tidak kalah dengan waktu itu ya almarhum Kepeng. Jadi di angkatan kami beliau ini dulu kita sebut Kepeng karena sangat lucu. Jarang berkomentar, begitu komentar lucu. Ya. Mungkin ini kekasan seorang intelektual. Jadi kalau beliau sekarang menjadi dokter, saya pribadi tidak heran. Harusnya profesor juga. Tidak kalah dengan Romo Bin, Romo Pak Era, atau siapapun Romo, profesor di Seminari Tinggi SDM biasa sama. Beliau orang pintar, orangnya juga sangat baik. Keunikan yang lain adalah begitu menghormati teman, begitu beliau ini menghormati pribadi yang lain, sehingga kalau kita tidak kenal, seolah-olah beliau ini kurang peduli kepada yang lain. Padahal itu justru karena sangat menghormati. Tapi bagi saya pribadi yang sangat mengesan adalah lelucon-lelucon. Romo Catur niku sosokipun pun sae, diam. Yang juga humoris tetapi tenang, tidak banyak bicara tetapi selalu bekerja dengan giat. Napa nggih wonten dicantene Romo niku. Menurut saya Romo Catur itu pribadi yang enggak pernah marah. Romo Catur itu saya lah. Gereja membutuhkan Romo, kok pekerjaan yang mulia begini kok sedikit ya yang mau. Siapa yang mengerti, tidaklah mengerti. Ada orang yang kemauannya sendiri demi kerajaan Allah, milih gak menikah. Saya selalu diajak oleh Bapak untuk ikut misa tahbisan. Nah, misa tahbisan tuh bagi saya juga momen-momen keindahan seseorang yang dipanggil menjadi imam. Saya rasakan itu imam itu orang yang tidak menjadi miliknya sendiri dirinya, tapi miliknya orang banyak. Jadi harus standby, harus siap meskipun kondisi tidak siap atau mungkin mood mungkin ya ingin nyantai atau apa, tapi harus Bahwa
menjadi imam itu ya anugerah pastilah, tapi bahwa saya ini mau mengabdikan hidup saya untuk menjadi alas kaki Tuhan. Ketika Tuhan menaburkan kasih kemanapun ia pergi, kemanapun ia berkehendak, saya mau jadi alas kakinya untuk menaburkan kasih, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Hidup kita sebagai imam menjadi tanda, menjadi pelayan umat untuk hal-hal yang bersifat rohani dan menyangkut keselamatan kekalnya. Lalu sebagai imam diosesan ya dekat dengan umat keuskupan sendiri, umat paroki. aku memilih gembira abadi, yang lain enggak. Sehari, 2 hari, ternyata bisa sampai umur 50. Tak pikir mana ya, kalau dari keraguanku dulu yang apa bisa sampai 50, terus ternyata bisa sampai 50. Dengan sikap hati yang seperti itu, ke depan sampai mati bisa. Tapi harus bersama Tuhan loh, tanpa Yesus tidak mungkin. Tadi bilang dukanya sedikit. Meskipun sendirian seneng aja. Yang dibutuhkan umat dari seorang imam ya kesalehan hidup, lalu kesiapsediaan untuk melayani dan dekat dengan umat khususnya yang menderita, yang bermasalah, sabar, ketapaan, khotbahnya bagus, menarik. Kalau tidak menarik ya sekurang-kurangnya berbobot. Tahun merayakan Ekaristi ya, katakanlah setiap hari itu enggak mengalami devaluasi. Mungkin di situ roh imamat setiap imam ya, ketika membacakan kitab suci pada waktu misa itu ya dengan sepenuh hati, sambil membacakan, sambil mendengarkan bersama umat, lalu memberi khotbah, homili, itu saya masih menikmati. Meskipun memberi homili, menyiapkan homili itu juga tidak mudah, tapi masih menikmati. Mungkin kuncinya di situ.
mulai macam-macam gitu ya, menyalahkan. Lalu saya merasa seperti Nabi Yunus, jadi ya disuruh pergi tapi nggak mau pergi, malah gini nyenting ya. Ya paling-paling ini mengantar saya pada refleksi Allah itu menerima saya apa. Kadang-kadang kayak digiring itu, yes, kamu yang nggak akan lari dari telapak tangan saya. Dia masih mencolok gini, tetap di tangan saya. Saya merasakan imamat saya, kegembalaan saya tetap, pelayanan saya tetap bukan hanya kantor pendidikan atau apa, tapi juga waktu-waktu yang ada juga saya gunakan untuk menerima konsultasi, yang hampir setiap hari ada, bahkan sampai malam, tengah malam dibangunkan, karena mereka sangat membutuhkan seorang imam untuk itu. Kalau orang tidak mau direpoti oleh umat, jangan jadi pastor, karena itu gandeng seperti mata uang. Kalau orang tidak mau direpoti oleh suami atau istrinya, ya jangan menikah. Ikuti saya saja jadi anggota kejora, kelompok jomblo gembira. Tuhan, ya inilah aku, utuslah aku, karena itu moto hidup saya, panggilan saya dulu. Utuslah aku untuk menjadi pelayan, untuk melayani orang-orang yang Engkau kirimkan kepadaku, untuk melayani Engkau di dalam hidup sehari-hari. Saya merasa hidup saya berharga. Saya merasakan panggilan ini berharga. Maka saya sungguh menghargai panggilan ini dan menjaganya, supaya tidak hanya berarti untuk saya, tetapi untuk banyak orang lain. Selamat Pesta Perak atas imamat Romo Hudi dan kawan-kawan. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menyuburkan panggilan Romo. Ya, yang pertama saya ucapkan profisiat kepada Romo Hudi dan juga Romo yang lain, bahwa beliau-beliau ini bisa bertahan untuk mengabdikan diri sebagai imam, sebagai gembala untuk umat sudah 25 tahun. Pada teman-teman yang sedang merayakan Pesta Perak Imamat 25 tahun, saya mengucapkan selamat merayakan Pesta Perak. Yang sudah menjadi wijen, saya harap ya, berkembang sedikit lagi lah. Ya. Secara spiritual, saya sangat yakin ya, para Romo, teman-teman, perkenankan saya mau menyebut Anda berempat teman-teman saya, mempunyai bakat ya, tidak hanya menjadi pastor yang baik, tapi bahkan nantinya bisa menjadi minimal calon-calon piatu. Ya. Selamat, saya bangga kepada Anda berempat, dan jangan lupa sekali jadi imam, seterusnya jadi imam.
Selamat. Ya, kami mewakili umat paroki Lumajang sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki, sebagai pengurus Dewan Badan Pengurus BPGDA, dan juga badan yang lain mengucapkan selamat kepada keempat Romo. Semoga karya beliau semakin berkembang dan semakin betul-betul mantap di dalam mengembalakan umat dimanapun beliau berada. Nggih, kula matur nuwun paling wekdal. Kula ngucapaken selamat ulang tahun Pesta Perak ke Romo Catur. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Romo Catur dapat tercapai. Mudah-mudahan jadi uskup baru boten mawon. Saya atas nama pribadi juga mewakili teman-teman komunitas S2, teman-teman Keuskupan Agung Samarinda, dan teman-teman komunitas Santo Giovanni ke-23 mengucapkan selamat pesta propisiat untuk Romo Catur, Romo Blasius, Romo Eko, Romo Budi yang merayakan ulang tahun imamatnya yang ke-25. Selamat kepada Romo Eko, Romo Blasius, Romo Hudi, dan Romo Catur dalam Pesta Perak 25 tahun Imamat. Semoga tetap setia dalam panggilan dan tekun melaksanakan tugas-tugas keuskupan. Selamat berpesta, Romo.